Kembali pada beberapa waktu yang lalu. Saat itu senja hari dengan candi kala kemerahan di langit. Para Sekar Kedaton, baik para putri Sri Kitaria maupun para putri dari Dyahwiyat, tengah berlatih naik kuda dan ngembat watang. Latihan itu dilakukan di alun-alun luar di depan pintu gerbang Purawaktra. Di antara 4 gadis itu, Sri Sudewi yang paling menonjol kecantikannya. Bukan hanya cantik, Sri Sudewi juga memiliki kecerdasan melebihi Madu Dewi kakaknya. Ia juga lebih mandiri. Madu Dewi berwajah bulat dengan leher yang terkesan pendek, sedangkan Sri Sudewi memiliki leher yang lebih jenjang, rambut yang amat lebat dan terurai hingga ke pinggang. Dibandingkan dengan para saudara sepupunya, pesona Sri Sudewi juga terlihat lebih menonjol dan mencuri perhatian. Jika berdiri berjajar dengan Dyah Rajasa Duhitendu Dewi dan Dyah Nirtaja Rajasa Duhiteswari, Sri Sudewi nampak paling tinggi dan paling ramping. Petang itu, Dyahwiyat hadir ke tempat latihan itu. Ia duduk di atas sehelai tikar di tepi lapangan yang berumput. Dyahwiyat sering merasa cemas melihat Sri Sudewi berkuda dengan kecepatan yang agak berlebihan. Sri Sudewi telah mengalami jatuh berkali-kali, namun hal itu tidak menyebabkannya jerah. Beberapa kali putaran, Sri Sudewi membalap mengalahkan kakak dan para saudara sepupunya. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya yang menyebabkan Sekar Kedaton Sri Sudewi menarik tali kendali kudanya dan kemudian langsung berbalik. Seorang gadis muda yang berjualan makanan kini telah mencuri perhatiannya. Sri Sudewi meloncat turun dari kudanya. Seorang prajurit yang berada pada jarak yang paling dekat kemudian bergegas menerima kuda dan mewakili Sekar Kedaton memegang tali kendalinya. "Apa yang kau jual itu?" tanya Sri Sudewi. Gadis muda itu menggelar dagangannya. Di antara berjenis-jenis makanan yang dijual oleh gadis itu, Sri Sudewi mengenalinya. Akan tetapi, ada satu jenis makanan yang belum pernah dilihatnya. Madu Dewi yang membalap di belakang kemudian ikut menghentikan tarikan kaki kudanya. Madu Dewi kemudian ikut memperhatikan jenis makanan yang tengah dijual itu. "Kang Bo, tahu itu apa?" tanya Sri Sudewi. Sebagaimana adiknya, Madu Dewi juga merasa baru melihat jenis makanan yang aneh itu. Dari kejauhan, Dyah Rajasa Duhitendu Dewi yang kemudian akan melintas kini telah mengurangi kecepatannya, disusul kemudian oleh Dyah Nirtaja Rajasa Duhiteswari. Kedua gadis itu kemudian segera meloncat turun dan membiarkan kudanya lepas. Dyah Nirtaja dan kakaknya tidak perlu khawatir dengan kuda-kuda itu karena para prajurit pasti akan mengurusnya. "Kang Bo pernah melihat makanan ini?" tanya Sri Sudewi. Dyah Nirtaja kini terkejut. "Itu yuyu, tidak boleh dimakan." Gadis penjual makanan itu segera tersenyum dan meluruskan. "Ini bukan yuyu, Gusti Putri. Ini adalah kepiting yang hanya bisa hidup di laut. Bentuknya memang sama dengan yuyu, tetapi ini bukan yuyu, Gusti. Ini adalah makanan yang sangat lezat, Gusti. Silakan mencoba, Gusti." Dyah Nirtaja tidak tertarik dan lebih memperhatikan makanan yang lain. "Silakan dicoba, Gusti. Sangat lezat sekali." Penjual makanan yang masih muda itu menawarkan kepada Dyah Rajasa Duhitendu Dewi. Sama seperti adiknya, Dyah Rajasa Duhitendu Dewi kini menggeleng. Jika para saudaranya yang lain tidak tertarik pada makanan yang aneh itu, sebaliknya Sri Sudewi merasa penasaran dan tidak menyimpan keraguan sama sekali untuk mencobanya. Wah, Sri Sudewi kini terkejut.
Kenapa? Tanya Madu Dewi. Jenis makanan itu baru pertama kali dikenalnya, sehingga Sri Sudewi memang layak terkejut saat mencicipinya. Dan Sri Sudewi tidak perlu berpikir lebih panjang untuk kemudian mengambil keputusan. Ada berapa semuanya? Tanya Sri Sudewi. Gadis muda penjual makanan itu menjawab dengan tangkas. Masih banyak, Gusti. Penjual makanan itu kemudian segera menurunkan wadah makanan yang berada dalam gendongannya. Aku beli semua, kata Sri Sudewi. Madu Dewi dan para sepupunya kini terkejut. Dengan pandangan mata yang aneh, mereka memperhatikan jenis makanan yang ternyata mampu mencuri perhatian dari Sri Sudewi itu sampai-sampai dibeli semuanya. Rasa ingin tahu ketika saudaranya telah menyebabkan Sri Sudewi cemas. Jangan ada yang tertarik. Makanan ini sangat tidak enak. Melihat sikap Sri Sudewi itu, perempuan muda penjual makanan itu justru malah tertawa terkial-kial. Ia merasa senang jualannya dibeli oleh Sekar Kedaton. Kepiting yang dijualnya termasuk adalah makanan yang paling mahal karena binatang itu hanya bisa diperoleh di laut. Sebenarnya banyak orang yang menjual kepiting di pasar Daksina. Akan tetapi karena para ibu suri melarang anak-anak gadisnya berbelanja ke pasar, maka para Sekar Kedaton itu belum pernah melihatnya. Merasa dilarang untuk tertarik, Madu Dewi kini justru penasaran. Apakah makanan itu tidak menyebabkan gatal? Tanya Madu Dewi kepada penjualnya. Gadis yang menjual kepiting itu kemudian tersenyum. Mohon ampun, Gusti. Mereka yang tidak tahan atas jenis makanan ini, ada yang biduran, Gusti. Namun tidak hanya kepiting yang dapat menyebabkan orang mengalami biduran. Hamba tidak tahan makan anak tawon dan laron. Sebulan yang lalu, biung hamba membuat botok anak tawon. Karena tidak tahan, hamba kemudian mengalami biduran. Seluruh tubuh hamba menjadi gatal. Wajah hamba pun juga berubah menjadi jelek dan sangat menakutkan, Gusti, kata penjual makanan itu. Madu Dewi kini memandang dengan cemas. Silakan dicoba, Gusti. Rasanya lezat sekali. Penjual makanan itu menawarkan. Namun Sri Sudewi segera tertawa. Jangan. Kalau Kang Mbok makan kepiting, Kang Mbok akan mengalami biduran. Seluruh tubuh Kakang Mbok akan menjadi gatal-gatal. Wajah Kang Mbok juga akan menjadi sangat mengerikan. Hantu yang sesungguhnya pasti akan juga lari ketakutan. Sri Sudewi merasa makanan yang baru saja dibelinya itu amat lezat dan belum pernah dijumpai. Ia tidak ingin berbagi dengan para saudaranya. Dengan tertawa lebar, Sri Sudewi yang telah membayar kemudian bergegas melompat ke atas kudanya. Sejenak kemudian kuda itu melesat meninggalkan debu yang mengepul. Gadis muda penjual makanan itu sangat beruntung karena para Sekar Kedaton yang lain juga memborong dagangannya tanpa sisa. Para Sekar Kedaton kemudian membagikan makanan itu kepada para prajurit yang mengamankan latihan berkuda mereka. Ibu Suri Dyahwiyat kini mengerutkan dahinya ketika Sekar Kedaton Sri Sudewi yang meloncat turun dari kudanya kini bergegas menyerahkan bungkusan yang dibawanya. Apa ini? Tanya Ibu Suri. Makanan yang aneh, Ibu. Wujudnya seperti yuyu, tetapi rasanya sangat lezat. Dyahwiyat kini bergegas membuka bungkusan itu. Berseri kini senyum sang Ibu Suri. Dari mana kau dapat ini, Dok? Tanya Ibu Suri. Kenapa, Ibu? Ini adalah makanan yang sangat enak. Hidupnya hanya di laut. Sudah lama sekali Ibu tidak makan makanan ini. Apakah kau membelinya? Tanya sang Ibu Suri. Sri Sudewi kini mengangguk. Perempuan yang sedang berjongkok itu yang berjualan, Ibu, jawab Sri Sudewi. Dyahwiyat kemudian melambaikan tangannya.
Seorang prajurit yang menempatkan diri tidak jauh kemudian bergegas mendekat. "Hamba Gusti," ucapnya sambil menempatkan diri siap untuk menerima perintah. "Panggil penjual makanan itu." Ibu Suri kini telah menjatuhkan perintah. Sekar Kedaton Dyah Rajasa Duhiten Dudewi dan Dyah Nirtaja Rajasa Duhiteswari kini terheran-heran mendapati bibinya memanggil gadis muda penjual makanan itu, mengingat barang dagangan gadis itu sudah habis diborong. Dengan berdebar-debar, gadis muda penjual makanan itu memenuhi panggilan dari Ibu Suri. Amat santun gadis muda itu dalam bersikapnya. 4 sekar kedaton kini mengelilingi Ibu Suri dan penjual makanan itu. "Siapa namamu, Cahayu?" tanya Ibu Suri Dyah Wiyat. Gadis itu kini bergegas menyembah. "Nama hamba Woro Dagem, Gusti." "Dagem?" ulang Dyah Wiyat. "Hamba, Gusti." "Namamu bagus sekali, Cahayu." Woro Dagem kini tersibuk. Ia sadar namanya adalah nama yang jelek. Namun rupanya Ibu Suri Dyah Wiyat adalah orang yang berhati bersih. Untuk nama yang jelek itu, Ibu Suri masih memujinya sebagai sebuah nama yang bagus. "Nama hamba jelek, Gusti. Dagem adalah nama yang jelek, dan hanya orang desa yang memakai nama itu." Sri Sudewi kini menyela. "Tidak apa-apa, yang penting orangnya. Kan yang jelek hanya namanya, bukan orangnya." Woro Dagem kini tersibuk. Apalagi tidak jauh darinya ada beberapa orang prajurit muda yang tampan. "Kau dapat dari mana kepiting itu, Dok? Ibu kota Mojopahit jauh dari laut. Kepiting sangat sulit untuk didapat. Tetapi kau memilikinya cukup banyak." Woro Dagem merapikan duduk timpuhnya sambil kembali menyembah. "Hamba Gusti, kebetulan kakak hamba adalah pedagang yang gemar melakukan perjalanan keliling. Jika berdagang sampai ke ujung Galuh, kakak hamba selalu pulang membawa dagangan kepiting. Tidak disangka, Gusti Putri sangat berkenan." Rasa ingin tahu Duhiten Dudewi dan Duhiteswari menjadi tidak tercegah. Kepada anak-anak dan keponakannya itu, Dyah Wiyat merasa perlu untuk menjelaskan. "Aku dulu mempunyai seorang abdi yang bernama Dyah Menur Sekar Tanjung. Ia sangat pintar dalam memasak. Jika ia memasak kepiting, rasanya satu kendil pun akan kuhabiskan sendiri. Di samping Dyah Menur, ada satu orang lagi perempuan yang sangat pintar dalam memasak kepiting. Kalian mau tahu siapa?" tanya Ibu Suri Dyah Wiyat. Sri Sudewi kini penasaran. Para saudara sepupunya tidak kalah terpancing rasa ingin tahunya. "Siapa dia, Bibi?" tanya Duhiteswari. "Istri Kanuruan Gajah Enggon," jawab Ibu Suri Dyah Wiyat. Sri Sudewi kini terkejut, namun dengan segera ia menemukan jawabannya. Di antara para sekar kedaton, hanya Sri Sudewi yang menjalin hubungan sangat akrab dengan Nyai Rahyi Sunelok. Konon di masa mudanya, Rahyi Sunelok sangat dekat dengan neneknya, Raja Padni Gayatri, yang selama setahun menyelenggarakan pemerintahan sebelum akhirnya menyerahkannya kepada Sri Kitaria dan Dyah Wiyat. Ketika masih gadis, Nyai Rahyi Sunelok mengabdikan diri menjadi emban yang melayani semua kebutuhan Raja Padni Gayatri selama beberapa tahun. Raja Padni Biksuni Gayatri amat menyayangi Rahyi Sunelok. Hal itulah yang kemudian mendorongnya mengambil gagasan menjodohkan Rahyi Sunelok dengan Gajah Enggon. Ketika itu, Gajah Enggon baru menjabat sebagai pimpinan pasukan khusus Bayangkara dan masih berpangkat senopati. Ketertarikan Sri Sudewi kepada Rahyi Sunelok karena perempuan itu memiliki kemampuan olah kanuragan yang tidak bisa diremehkan. Sekali dalam sepekan, Sri Sudewi bertandang ke rumah Gajah Enggon
untuk belajar ilmu kanuragan. Dengan senang hati, Rahi Sunelok melatih Sekar Kedaton Sri Sudewi selapis demi selapis. Nyai Gajah Enggon tentu juga bisa memasak kepiting dengan sangat lezat karena di masa mudanya ia banyak menghabiskan waktu dengan kakeknya di ujung Galuh di bagian pantai yang bernama Bancuru. Jika Dyah Wiyat sampai memuji kelezatan masakan dari Nyai Gajah Enggon, tentulah karena ia memiliki racikan rahasia yang tidak sembarangan orang bisa. Nyai Gajah Enggon berasal dari ujung Galuh. Di ujung Galuh terletak pula Muara Kalimas. Di sana sangat banyak sekali nelayan yang hasil tangkapannya bukan hanya ikan, melainkan juga kepiting. Bibi jadi teringat, pada suatu hari Nyai Gajah Enggon datang membawa sekendil kepiting yang sangat lezat. Bibi sampai terheran-heran, tidak pernah menduga ada masakan yang selezat itu. Karena saking lezatnya, Bibi sampai tidak mau berbagi dengan kakang Mbok Sri Gitarya. Masakan hampir habis keesokan harinya. Sampai pada kepiting terakhir, Bibi berebut dengan pamanmu. Dyah Wiyat kini menuturkan pengalamannya. Ibu Suri Dyah Wiyat tersenyum. Kenangan itu rupanya menjadi bagian dari kenangan yang sangat indah. Woro Dagem kini merasa takjub. Ia benar-benar bahagia karena mendapat kesempatan yang tidak sembarangan orang bisa memperolehnya. Ia mendapat kesempatan mendengarkan cerita yang dituturkan secara langsung dari mantan Prabu Putri. Sri Sudewi kini tersenyum, sedangkan Duhiteswari mengambil sepotong kepiting dan memakannya dengan tidak sabar. Duhiteswari kini terbelalak. Wah, bagaimana? Tanya Duhiten Dewi. Enak sekali. Melambung kini perasaan Woro Dagem melihat Ibu Suri Dyah Wiyat dan para Sekar Kedaton berkenan pada makanan yang dijualnya. Woro Dagem sangat menikmati sikap kaget para Sekar Kedaton. Tidak hanya Woro Dagem yang senang, Ibu Suri Dyah Wiyat kini juga merasa sangat senang. Ketika telah tidak ada lagi yang dibicarakan Ibu Suri, Woro Dagem kemudian segera memohon diri dengan membawa pulang hati yang sangat senang. Memperoleh kesempatan bertemu secara langsung dan berbicara dengan Ibu Suri beserta para Sekar Kedaton sungguh adalah sebuah hal yang tidak pernah ia bayangkan. Akan tetapi kesempatan itu telah diperolehnya. Bahkan semua makanan yang dijualnya kini juga telah ludes tanpa sisa. Di sisa petang yang membayang, 4 ekor kuda yang ditunggangi para Sekar Kedaton kini saling kembali membalap mengelilingi alun-alun di luar pintu gerbang istana. Beberapa prajurit berkuda membayang-bayangi dan siap memberikan pertolongan jika para Sekar Kedaton itu mengalami kecelakaan. Ibu Suri Dyah Wiyat kini bergegas berdiri dan memberikan penghormatannya ketika dari arah Wisma Dharma Dyaksa terlihat Dang Acarya Dharma Raja yang kemudian datang mendekat. Dang Acarya Dharma Raja membalas penghormatan itu dengan derajat penghormatan yang sama. Sedang menikmati senja, Gusti? Tanya Dang Acarya Dharma Raja sambil tersenyum dengan sejuk. Dyah Wiyat kini mengangguk. Benar, Bopo. Anak-anak itu punya kegemaran yang mencemaskan. Itulah sebabnya aku harus menunggu mereka berlatih sambil tidak segan-segan mengingatkan agar berhati-hati. Bukan karena kudanya, sebab kuda yang ditunggangi oleh Duhiten Dudewi dan adiknya justru adalah kuda pilihan. Akan tetapi karena Sri Sudewi memiliki ketangkasan melebihi saudaranya yang menyebabkan ia berada di barisan paling depan. Sekar Kedaton Sri Sudewi tidak perlu mengurangi kecepatan ketika ia harus menikung. Berbeda dengan 3 Sekar Kedaton yang lain yang harus melambat karena mereka takut terjatuh. Debu mengepul dari jejak kuda yang berderap
ketika Sri Sudewi meloncat turun dari kuda dan bergegas mendekati Dharma Dyaksa Kasaiwan Dang Acarya Dharmaraja. Salam Bopo, ucap Sri Sudewi sambil memegang telapak tangan Dang Acarya dan menciumnya. Dang Acarya Dharmaraja memberikan restunya dengan memegang kening gadis itu. Meskipun sekilas Dang Acarya Dharmaraja terlihat berkomat-kamit mengucapkan puja mantra, namun rupanya Sri Sudewi tidak ingin didahului oleh kakak-kakaknya. Sambil tertawa, Sri Sudewi kini bergegas kembali meloncat ke atas kudanya untuk sekali lagi mengelilingi lapangan. kelihatannya ia yang paling tangkas, Bopo, ucap Dyahwiyat. Benar, Gusti. Hamba melihat ke depan, nasibnya juga paling gemilang jika dibandingkan dengan para saudaranya. Dyahwiyat kini mencuatkan alis. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa merasa membutuhkan penjelasan dengan segera. Maksud Bopo? Tanya Dyahwiyat. Dang Acarya Dharmaraja tidak segera menjawab pertanyaan itu. Perhatiannya terpusat kepada Sri Sudewi yang memandangkan kudanya seperti kesetanan. Sebagai orang yang memiliki tajaman mata hati, Dang Acarya Dharmaraja melihat sesuatu yang menonjol. Bayang-bayang cahaya yang gilang gemilang. Nasib Sri Sudewi akan gilang gemilang, Bopo? Tanya Dyahwiyat. Dang Acarya Dharmaraja kini berbalik. Hamba Gusti, hamba melihat sesuatu yang luar biasa pada anak bungsu Gusti Putri. Menurut keyakinan hamba, masa depannya sangat gemilang. Jauh lebih gemilang dari kakaknya, bahkan jauh lebih gemilang dari adik-adik sang Prabu. Ibu Suri Dyahwiyat merasa ramalan yang diberikan Dang Acarya Dharmaraja itu tidak main-main dan boleh diyakini kebenarannya. Namun kegemilangan macam apa yang akan diraih oleh Sri Sudewi melebihi kegemilangan kakaknya, termasuk juga saudara sepupunya. Jika yang dijadikan ukuran adalah Dyah Rajasa Duhiten Dudewi dan Dyah Nirtaja Rajasa Duhiteswari, kegemilangan macam apa yang bisa melampaui kedua gadis itu, mengingat mereka adalah adik kandung sang raja. Sementara Raja Hayam Wuruk adalah pemimpin puncak kegemilangan. Apakah bisa lebih rinci, Bopo? Kegemilangan macam apa yang akan diraih oleh anakku Sri Sudewi? Kejar Dyahwiyat yang semakin penasaran. Dyahwiyat berharap Dang Acarya Dharmaraja akan menjawab sampai tuntas. Namun Dang Acarya Dharmaraja mengangkat tangannya. Mata hamba lamur, Gusti. Hamba hanya bisa melihat cahaya gemilang itu, tanpa bisa melihat cahaya gemilang macam apa yang menyelubunginya. Akan tetapi, silakan Gusti Putri mempercayai ramalan hamba. Sekar Kedaton Sudewi kelak akan menapaki jenjang derajat yang sangat tinggi. Nyaris tidak ada derajat yang lebih tinggi lagi. Dyahwiyat tidak mungkin mengejar lagi. Namun sejak itu ramalan yang diucapkan oleh Dharma Dyaksa Kasaiwan Dharmaraja selalu menyita perhatiannya. Seiring perkembangan anak-anaknya yang semakin dewasa, anak-anak itu mekar menjadi gadis yang cantik, menyebabkan para pemuda mabuk kepayang kepada mereka. Ditandai itu dengan terdengarnya seruling yang mendendakan tembang cinta di malam hari. Itulah ramalannya, Kakang, kata Dyahwiyat. Raden Kudamerta menatap wajah istrinya dengan pandangan mata yang agak aneh. Apa arti ramalan Bopo Brahmana itu? Tanya Raden Kudamerta. Anak kita Sri Sudewi akan berada di puncak hidup yang gemilang. Hidup gemilang macam apa
yang bisa diraih Sri Sudewi kecuali menjadi permaisuri sang raja. Balas Dyahwiyat. Betapa terkejutnya kini Raden Kudamerta. Jadi begitu. Iya Kakang. Raden Kudamerta kini merasa tidak nyaman. Nimas, apakah kau merasa senang kalau ramalan itu benar? Tanya Raden Kudamerta. Ya, kenapa tidak Kakang? Raden Kudamerta kini bangkit dari duduk di sudut pembaringan. Hayam Wuruk itu saudaranya. Ia adalah kakak sepupunya, kata Raden Kudamerta. Kenapa tidak Kakang? Tidak ada hambatan apapun jika kita kawinkan Sri Sudewi dengan Hayam Wuruk, kata Dyahwiyat. Raden Kudamerta yang telah berdiri itu kemudian mulai berjalan mondar-mandir sambil mengelus-elus jenggotnya yang mulai memutih dan agak panjang. Kakang, aku juga sempat tidak percaya pada ramalan Bobo Brahmana Dharmaraja ketika Prabu Hayam Wuruk menginginkan putri dari Sunda Galuh untuk menjadi permaisurinya. Namun, kini setelah apa yang terjadi di lapangan Bubat, aku mulai yakin ramalan Bobo Dang Acarya Dharmaraja yang dilontarkan di alun-alun itu adalah benar, kata Dyahwiyat. Raden Kudamerta masih berjalan mondar-mandir, namun sejenak kemudian ia berhenti. Apakah kau akan membicarakan itu dengan Mbak Yungu, Nimas? Tanya Raden Kudamerta. Memperoleh pertanyaan itu, Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa kemudian segera tersenyum. Bisa diyakini, andai kata terjadi perjodohan antara Hayam Wuruk dan Sri Sudewi, ayahnya pasti menyetujui. Itu urusanku, dan agaknya aku yang paling bisa berbicara dengan Kakang Mbok Sri Kitarya. Aku berpendapat kesedihan sang Prabu setelah peristiwa itu terjadi harus segera diakhiri, Kakang. Perjodohan dengan Sri Sudewi, aku harap akan memulihkan semangatnya, balas Dyahwiyat. Raden Kudamerta segera duduk kembali di sudut pembaringan. Meski aku tahu, aku akan bersikap berpura-pura tidak tahu. Namun, aku sungguh menyetujui rencanamu menjodohkan Sri Sudewi dengan sang Prabu, kata Raden Kudamerta. Dyahwiyat kini mengangguk. Akan aku lakukan pendekatan itu, Kakang. Namun, tidak boleh tergesa-gesa. Aku butuh waktu beberapa hari lagi hingga semuanya tenang, Kakang, kata Dyahwiyat. Sementara itu, Dharma Dyaksa Kasogatan Dang Acarya Nadendra dan pejabat Dharma Dyaksa Kasaiwan yang baru, Dang Acarya Semaranata, benar-benar melaksanakan tugas yang tidak nyaman. Namun, semua pihak menilai memang hanya 2 orang pemuka agama itu yang bisa diharapkan pergi ke Sunda Galuh. Mereka berdua adalah pilihan yang tepat untuk melaksanakan tugas mengabarkan apa yang terjadi atas Raja Sunda Galuh dan rombongannya di lapangan Bubat, sekaligus menyampaikan permintaan maaf. Rupanya sidang Panca Prabu tidak mau membuang waktu. Ketika esok harinya tiba, rombongan kecil kemudian dilepas dari Balai Manguntur dengan penghormatan yang dipimpin langsung oleh sang Prabu. Prabu Hayam Wuruk hadir dalam acara itu tanpa didampingi oleh Romo, Biung, paman dan bibinya. Prabu Hayam Wuruk tidak mengenakan pakaian kebesarannya. Hal itu menjadi ukuran seberapa berat beban yang ia sangka. Matanya nampak cekung dan pucat. Sesekali raut wajahnya nampak datar bagai tidak menyimpan semangat. Perhatian sang Prabu Hayam Wuruk kali ini melebihi kebiasaan. Prabu Hayam Wuruk tidak hanya melepas kepergian rombongan itu dengan melambaikan tangan dari Balai Manguntur, tetapi ia mengantar rombongan kecil itu sampai di pintu gerbang Purawarta.
Ia juga masih menyempatkan membisikkan pesan ke telinga Dang Acarya Semaranata. Bopo, tolong sampaikan permintaan maafku kepada para kerabat raja di Sundagaluh, bisik Prabu Hayam Wuruk. Akan hamba sampaikan dengan baik dan amat berhati-hati, Gusti, jawab Dang Acarya Semaranata. Pelepasan rombongan kereta kuda yang akan menuju pelabuhan Ujung Galuh itu menarik perhatian siapapun. Hadir memperhatikan dari kejauhan Kanuruan Gajah Enggon, Pasangguan Gagak Bongol, Senopati Macan Lewung, dan segenap pimpinan kesatuan prajurit dari kesatuan masing-masing. Di bawah pohon Kamboja yang berjajar di kiri dan kanan jalan menuju ke pintu gerbang Purawaktara, Maha Mantri Mukya Mahapatih Bumada ikut menyaksikan pelepasan rombongan yang akan menempuh perjalanan ke Surawisesa itu. Namun Gajah Mada kini telah benar-benar terkucil. Tidak ada yang berani mendekat untuk kemudian mengajaknya berbicara. Semua orang kini menghindar. Keberadaannya dianggap seolah-olah tidak ada. Meskipun dalam pandangan sekilas Prabu Hayam Wuruk melihatnya, namun Prabu Hayam Wuruk membuang mukanya. Hal itu menjadi gambaran betapa ia tidak sudi meskipun hanya bersirobok pandang. Macan Lewung kini bergegas mendekat ketika Sang Prabu melambaikan tangannya. Hamba Sang Prabu, ucap Macan Lewung. Hayam Wuruk termangu menimbang sedemikian larut hingga nyaris seperti orang yang melamun. Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah Paman lakukan. Aku tahu kemarin dan hari ini benar-benar menjadi mimpi buruk yang melelahkan, kata Hayam Wuruk. Macan Lewung kini bergegas menyembah. Hamba Gusti, Gustilah yang sebenarnya sangat lelah. Gusti yang mengalami tekanan yang paling besar, jawab Macan Lewung. Ucapan itu menyebabkan Hayam Wuruk menunduk sejenak yang diakhiri dengan tarikan nafas yang panjang. Prabu Hayam Wuruk kini kembali menengadah. Paman, mulai hari ini dan selanjutnya, aku akan menyepi di Sanggar Pamujan. Aku tidak akan keluar sampai beberapa hari. Untuk hari ini, aku minta Paman menyelenggarakan upacara penghormatan bagi Bobo Dharma Raja dengan sebaik-baiknya. Aku tidak bisa hadir, Paman. Tetapi, Paman nanti yang akan menggantikan kehadiranku. Macan Lewung yang merasa masih berpangkat senopati itu kini terkejut. Dengan tatapan mata yang aneh, Macan Lewung kini memandang rajanya. Hamba Gusti, ucap Macan Lewung dengan agak ragu. Ya, aku tidak salah, Paman. Sidang Pancaprabu yang digelar semalam telah mengambil beberapa keputusan. Di antaranya, sejak hari ini, pangkat Paman telah naik. Paman bukan lagi seorang senopati, tetapi Paman adalah seorang tumenggung. Macan Lewung kini terlonjak. Namun dengan bergegas, ia berusaha menghapus semua kesan dari wajahnya. Setelah upacara penghormatan terakhir yang diberikan kepada Bobo Brahmana Dharma Raja, aku minta Paman untuk melaksanakan tugas khusus mendampingi seseorang yang telah aku tunjuk untuk menyampaikan keputusan yang telah diambil Pancaprabu terkait perbuatan Paman Gajah Mada, kata Prabu Hayam Wuruk. Macan Lewung yang telah menyandang pangkat tumenggung itu kemudian memandang rajanya tanpa berkedip. Perlahan-lahan tumenggung Macan Lewung kini menyembah. Tentu segera mencuat bergumpal pertanyaan terkait tugas yang harus ia laksanakan untuk mendampingi seseorang yang belum diketahuinya itu. Akan tetapi tumenggung Macan Lewung harus menyimpan rasa ingin tahunya itu dalam hati. Apapun tugas itu berasal langsung dari Sang Prabu.
Oleh karena itu, Macan Lewung merasa harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dengan melangkah pelan, diiringi beberapa orang prajurit, Prabu Hayam Wuruk ini berjalan menuju istana tanpa menoleh sama sekali. Prabu Hayam Wuruk tahu di bawah pohon Kamboja, Gajah Mada tengah memperhatikannya. Akan tetapi, raja yang masih muda itu sama sekali tidak berminat untuk menoleh. Hayam Wuruk menganggapku tidak ada. Sejak hari ini, Gajah Mada dianggap tidak ada. Gajah Mada tidak lagi dibutuhkan. Lalu, untuk apa aku berada di sini? Berarti, apa semua kerja keras yang aku lakukan dalam 20 tahunan ini tidak ada artinya. Gumam Gajah Mada dalam hatinya. Gajah Mada yang akhirnya memutuskan keluar dari gerbang Purawatra dengan segera menjadi pusat perhatian siapapun. Namun, sebagaimana yang lain, tidak ada seorang pun yang menganggapnya ada, tidak ada seorang pun yang berani menyapanya dan memberi penghormatan. Dengan lirikan matanya, Gajah Mada melihat bagaimana semua orang kini melengos, membuang muka, berpura-pura sibuk, atau berpura-pura sedang memperhatikan arah yang lain. Gajah Mada sudah tidak ada lagi, ucap Gajah Mada sambil terus mengayunkan langkahnya.